Halo semuanya, selamat menyaksikan video edukasi kesehatan dari unit hemodialisis Rumah Sakit Buddhist Suci Dolio. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting bagi para pasien ginjal. Apa itu fosfor baik, apa itu fosfor buruk, dan bagaimana cara mengontrol asupan fosfor secara efektif. Video ini mencakup penjelasan tentang fosfor baik dan fosfor buruk, cara mengenali bahan yang mengandung fosfor, bagaimana mengetahui kadar fosfor dalam makanan, 3 prinsip pola makan, cara memasak, makanan rendah fosfor, serta contoh makanan tinggi. Fosfor yang umum ditemukan. Pertama, mari kita mengenal jenis fosfor, yaitu fosfor organik. Kami menyebutnya fosfor baik. Fosfor ini terutama berasal dari makanan nabati dan hewani. Tingkat penyerapannya oleh tubuh relatif rendah, yaitu sekitar 20% hingga 60%. Ini berarti fosfor organik memberikan beban yang lebih kecil bagi tubuh. Fosfor anorganik, yang kami sebut sebagai fosfor buruk. Banyak bahan tambahan makanan mengandung fosfor anorganik. Tingkat penyerapan fosfor anorganik oleh tubuh sangat tinggi, bisa mencapai 80% hingga 100%. Oleh karena itu, fosfor anorganik dalam makanan olahan memberikan beban yang lebih besar bagi tubuh. Catatan penting, makanan olahan mengandung banyak fosfor anorganik dan diserap tubuh dengan sangat tinggi. Inilah mengapa kita perlu sangat berhati-hati dalam pengendalian asupan fosfor melalui pola makan. Lalu, bagaimana kita bisa mengenali makanan yang mengandung fosfor? Saat Anda membaca daftar bahan pada kemasan makanan, jika Anda melihat kata fosfor dalam daftar bahan, itu berarti makanan tersebut mengandung fosfor. Untuk label dalam bahasa Inggris, perhatikan kata kunci seperti PAOS atau phosphorus. Kata-kata ini biasanya menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung bahan atau aditif yang mengandung fosfor. Bagaimana kita bisa mengetahui kandungan fosfor dalam makanan? Anda dapat menggunakan situs web Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk melakukan pencarian, atau kunjungi situs web Pusat Informasi Konsumen Pangan dan Obat untuk mencari informasi. Setelah memahami jenis-jenis fosfor dan cara mengenalinya, sekarang mari kita bahas tips praktis untuk menurunkan asupan fosfor. Pertama, ada 3 prinsip utama dalam pola makan. Prinsip 1. Saat memilih lauk atau bahan makanan, usahakan untuk tidak menambahkan kuah daging. Prinsip 2. Saat menggunakan saus, cukup dalam jumlah sedikit saja. Asal menyentuh makanan sudah cukup. Sebaiknya hindari saus yang tinggi fosfor, seperti saus tausi, tahu fermentasi, saus sate, selai kacang, dan saus wijen. Untuk bumbu, disarankan lebih sering menggunakan rempah alami seperti daun bawang, bawang putih, jahe, dan daun ketumbar. Prinsip 3. Gunakan obat pengikat fosfor. Ini adalah sahabat terbaik Anda. Pastikan untuk meminumnya bersama makanan. Jika Anda benar-benar sangat ingin mengonsumsi makanan yang tinggi fosfor, ingatlah untuk mengonsumsinya bersama obat pengikat fosfor. Jangan lupa minum obat pengikat fosfor saat makan camilan juga. Obat pengikat fosfor dapat ditumbuk menjadi bubuk dan diminum bersama makanan. Merupakan salah satu cara paling efektif untuk menurunkan kadar fosfor. Bagaimana jika benar-benar ingin makan makanan tinggi fosfor? Ingat untuk mengonsumsinya bersama pengikat fosfat. Cara memasak juga sangat penting untuk mengurangi kandungan fosfor dalam makanan. Metode memasak yang paling efektif untuk mengurangi fosfor adalah dengan merebus makanan. Dengan merebus, kandungan fosfor dalam makanan dapat berkurang 1/3 hingga setengahnya. Anda juga bisa mencoba cara-cara berikut. Daging direbus selama 10 hingga 30 menit. Daging cincang adalah bentuk yang paling baik. Jika memungkinkan, gunakan juga panci presto, pressure cooker, dapat semakin menurunkan kandungan fosfor dalam makanan. Setelah masakan selesai, ingat untuk tidak meminum kuahnya. Terakhir, mari kita kenali beberapa makanan tinggi fosfor yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat membantu semua orang membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih makanan. Produk susu, susu segar, yogurt, keju,
es krim. Kacang-kacangan kering, kacang merah, kacang hijau, kedelai, kacang hitam, kacang-kacangan, almond, kacang mete, pistachio, kacang tanah biji-bijian utuh, job steers, jagung mutiara, beras merah, produk gandum utuh, seperti roti gandum utuh. Jeroan, hati babi, jantung babi, usus babi, hati angsa. Jenis saus, saus sate, tahu fermentasi, selai kacang, saus wijen. Makanan olahan, bahan makanan untuk hotpot, sosis, tahu telur, makanan yang diawetkan. Lainnya, coklat, ragi bubuk, minuman bersoda, kuning telur. Sebagai rangkuman, berikut adalah poin-poin penting yang kita bahas hari ini. Makanan utuh dan alami sebaiknya dikonsumsi lebih banyak. Pilihlah makanan olahan dengan hati-hati. Obat pengikat fosfor, konsumsi bersama makanan memasak dengan merebus dapat mengurangi kandungan fosfor lebih banyak. Dan jangan lupa, selain pengendalian pola makan, dialisis rutin juga sangat penting. Dengan mengombinasikan pola makan dan dialisis Anda, dapat mengelola kesehatan Anda dengan lebih baik. Semoga materi edukasi kesehatan hari ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda ingin menonton video ini kapan saja, Anda dapat memindai kode QR ini menggunakan ponsel Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti mengenai isi materi, Anda dapat menghubungi hotline konsultasi di 0532 Wenanessing County Samb. 3-2 kami siap memberikan edukasi kesehatan dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat secara fisik dan mental.